Halo Bu Dewi, bagaimana kabarnya? Aduh, halo Bu. Alhamdulillah Bu, kabar saya baik-baik sekali Bu. Gimana kabarnya Ibu juga nih? Alhamdulillah Bu. Enggak, saya kemarin lihat Ibu itu, lihat raut mukanya seperti kusut ya Bu, seperti yang lagi Bu. menghadapi permasalahan gitu. Apakah betul Bu Iya Bu. perkataan saya gitu Bu? Aduh, betul sekali Bu. Sebenarnya tuh saya tuh agak bingung gitu ya Bu ya, mengenai kemarin saya diberi tugas yang baru oleh kepala sekolah untuk memegang kelas 6 gitu. Tuh saya tuh harus bingung. Ini baru pertama kali saya memegang kelas 6. Kemudian dengan kurikulum yang berbeda, saya tuh harus bingung. Saya tuh bingung, maksudnya tuh harus memulai itu dari mana gitu. Bu. Iya. Sepertinya Ibu sedang bingung dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka mungkin ya? Iya, betul sekali Bu. Memang betul, saya agak bingung Bu. Yang saya pahami dari obrolan Ibu barusan, Ibu lagi bingung karena baru pertama mengajar, apalagi kelas tinggi ya Bu ya, kelas 6. Iya. Ibu menggunakan kurikulum yang baru. Iya. Itu wajar ya Bu ya. Nah, sekarang saya akan mungkin bisa memberikan arahan atau bisa mendengarkan keluhan-keluhan Ibu ya dalam kebingungan ini ya. Jadi dalam agenda ini sepertinya menarik ya Bu ya untuk kita bicarakan. Kira-kira tujuan dari pertemuan ini apa ya Bu? Sebenarnya tuh saya ingin ini Bu, saya ingin bisa menerapkan pembelajaran kurikulum Merdeka sesuai dengan aturan yang berlaku ya Bu ya. Betul Bu, saya memang bingung Bu, dari kemarin saya tuh harus bagaimana nih, harus mulai dari mana nih, karena memang saya belum paham sekali mengenai kurikulum Merdeka gitu ya Bu. Terus kemudian bagaimana penerapannya, kemudian membuat proyek yang sesuai dengan P5 gitu ya Bu ya. Apalagi dalam membuat modul ajar Bu, itu yang istilahnya yang katanya rekan-rekan bilang atau banyak yang bilang gitu, banyak perubahan, katanya KD-nya tuh diganti dengan nama ini, kemudian indikatornya diganti dengan nama ini gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Mungkin ada beberapa komponen sebenarnya Bu yang sudah saya pahami, cuman istilahnya saya tuh masih belum fokus benar-benar memahami betul gitu apa sih itu kurikulum Merdeka gitu ya Bu ya. Karena kemarin saya udah beberapa tahun di kelas 3, saya hanya memakai kurikulum 13 saja gitu. Dan baru sekarang naik ke kelas 6 dengan materi yang baru, materi yang tinggi, kemudian kurikulum yang baru juga gitu, kurikulum Merdeka gitu. Ya, hanya rekan mungkin sebenarnya saya juga pernah bertanya kepada rekan sejawat, cuman mereka hanya istilahnya menjelaskannya belum terperinci gitu Bu. Mungkin seperti itu sih Bu. Saya paham Bu. Di sini Ibu ingin memahami betul bagaimana cara mengimplementasikan pembelajaran menggunakan kurikulum Merdeka ya Bu. Iya, terutama betul, Bu. Mungkin dalam pembuatan modul ajar, betul begitu Bu? Iya, betul Bu, betul. Apakah selain pembuatan modul ajar mungkin ada lagi? Cukup sih Bu, yang saya belum pahami memang itu sih Bu. Jadi saya tuh bingung gitu, bingung dalam penerapan dan implementasinya gitu Bu. Terutama dalam pembuatan modul ajar ya. Nah, kalau boleh saya tahu Bu, bagaimana dalam beberapa hari ini setelah Ibu mengajar di kelas 6, apakah sudah mulai menerapkan pembelajaran kurikulum Merdeka? Belum sepenuhnya sih Bu ya, karena saya tuh masih meraba-raba materi apa yang harus saya sampaikan gitu ya Bu ya. Kemudian ditambah saya tuh istilahnya bingung gitu, materi apa yang akan disampaikan ke anak, karena buku pembelajaran atau buku materi untuk panduan aja belum tersedia gitu di kelas 6 gitu. Seperti itu. Terus bagaimana Ibu memberikan materi pembelajaran kepada anak-anak di kelas?
Ya, untuk sementara ini saya itu mencari kayak di internet gitu ya Bu ya, di mbah Google seperti itu Bu. Ya mengenai materi pembelajaran kurikulum merdeka seperti itu Bu sih. Nah, peluang apa yang bisa Ibu ambil dari internet mengenai pembelajaran kurikulum merdeka, Bu? Sebenarnya yang bisa saya ambil banyak sih Bu ya dari internet mengenai pembelajaran kurikulum merdeka. Lumayan juga ya Bu ya. Kemarin saya sedikit sekilas dan sedikit membaca-baca gitu mengenai materi. Kemudian ada juga istilahnya sebagian bisa di-download ya Bu ya. Ada materi kemudian contoh modul ajarnya gitu. Seperti itu dan penjelasan perubahan namanya sih Bu sudah ada, cuman memang belum paham bener gitu. Memang sebenarnya saya tuh butuh praktik, intinya begitu sih Bu. Betul. Iya, iya. Di internet itu secara teori banyak komplit ya Bu ya. Iya, tapi betul. secara praktiknya mungkin Bu Dewi masih bingung. Nah, kira-kira selain mencari informasi di internet, apalagi yang bisa Ibu Dewi lakukan Bu selain mencari searching googling di internet? Mungkin selain mencari di internet gitu ya, yang saya lakukan sekarang mungkin akan bertanya ya ke rekan sejawat yang sudah berpengalaman, punya pengalaman, intinya beliau atau mereka sudah mengikuti kayak webinar, kemudian mengikuti pelatihan kurikulum merdeka. Sebenarnya mereka pernah Bu, cuman memang waktu itu yang hanya diajak untuk pelatihan kurikulum merdeka hanya guru kelas 1 dan guru kelas 4. Dan mungkin selain itu juga saya akan mengikuti lah Bu. Selain bertanya kepada rekan sejawat, mungkin saya akan sekarang mencari waktu untuk ini Bu, untuk mengikuti kegiatan seminar kayak gitu ya. Kemudian webinar, terus pelatihan-pelatihan lainnya yang mendukung kepada saya untuk memahami ya pembelajaran kurikulum merdeka. Mungkin seperti itu tuh Bu. Ya, jadi di sini Bu Dewi sudah melakukan mengikuti pelatihan PMM, ya. Iya Bu. Mungkin sebetulnya pelatihan kurikulum merdeka sudah ada ya di sekolah Bu Dewi, cuma hanya terbatas untuk guru kelas 1 dan guru kelas 4 saja Bu. Ya. Iya. Mungkin Ibu belum kebagian. Nah, sekarang Ibu disuruh mengajar kelas 6 yang belum mengikuti pelatihan kurikulum merdeka. Iya, ya. Betul Bu. Kapan Bu kegiatan yang Ibu rencanakan tadi? Ibu bercerita rencananya mengikuti PMM, kemudian mau memahaminya dan mempelajarinya lebih dalam lagi itu. Kapan kegiatan itu bisa Ibu lakukan, dan apakah kira-kira ada nggak orang yang bisa membantu Ibu selain rekan sejawat? Ya Bu, saya coba untuk melakukan kegiatan itu hari ini ya Bu ya, mulai dari saat ini mungkin ya, mulai ada pencerahan gitu Bu ya. Nanti saya akan buka PMM gitu, karena mungkin katanya iya betul Bu, di PMM itu banyak sekali ya Bu ya, komunitas-komunitas belajar kayak gitu ya. Kemudian webinar-webinar yang diadakan di PMM gitu ya. Di PMM itu kan materi mengenai pembelajaran kurikulum merdeka pun ada ya Bu ya, banyak ya. Nah aduh, saya sampai kelupaan Bu. Saking saya bingungnya gitu ya. Selain itu juga mungkin saya akan meminta bantuan Bapak Kepala Sekolah gitu ya, untuk memfasilitasi sih Bu. Memfasilitasi pembelajaran kurikulum merdeka, seperti pengadaan buku materi ini ya Bu. Buku materi penunjang pembelajaran. Dan intinya sih itu ya Bu ya, jadi kita ada patokan gitu, patokan yang sesuai dengan kurikulum yang sekarang kita yang kita jalankan gitu ya Bu ya. Nah itu supaya kita tidak melenceng gitu, nah itu sih Bu. Ya, betul sekali Bu. Ya, Ibu tepat sekali, Ibu bisa meminta bantuan terhadap kepala sekolah Bu. Mungkin dari segi fasilitas ya, dari segi waktu, dari segi apalagi dana juga bisa mungkin ya Bu. Betul sekali Bu Win. Apakah ada lagi yang ingin Ibu sampaikan? Mungkin cukup ya Bu ya, setelah apa yang sudah saya sharingkan ke Ibu gitu ya. Hanya itu saja sih Bu.
Baik ya. Jadi apa yang Ibu temukan pada pertemuan kita kali ini, Bu? Sebenarnya yang barusan sudah saya obrolkan ke Ibu gitu ya. Saya tuh menemukan gitu ya, bagaimana saya mencoba mencari informasi terkait pembelajaran kurikulum merdeka gitu ya. Bukan hanya dari rekan sejawat saja, bukan hanya dari internet, tapi dari PMM juga Bu. Dan banyak yang lainnya lagi. Seperti itu sih Bu. Betul sekali. Berarti Ibu mempunyai kebingungan. Sekarang Ibu sebetulnya sudah mempunyai solusinya sendiri ya Bu ya. Nah sekarang aduh benar-benar Bu ternyata. Bagaimana Bu? Perasaan Ibu sekarang bagaimana? Perasaannya aduh. Kebingungan dan sudah merasa sedikit lega sih Bu ya. Sudah merasa sedikit lega gitu. Kebingungan saya, kebutekan saya udah mulai sedikit terbuka sedikit demi sedikit gitu ya Bu ya. Kekhawatiran saya juga sudah mulai berkurang gitu ya. Intinya saya tinggal mempelajari pembelajaran kurikulum merdeka ini dari berbagai sumber, bukan hanya menjadi patokan yang itu saja, tapi sumber pun banyak gitu ya, bukan hanya dari internet, medsos pun bisa jadi ya Bu ya, seperti ya, itu. Iya. Alhamdulillah ya Bu, akhirnya Ibu sudah menemukan solusinya. Saya sangat berharap setelah Ibu memperdalam pengetahuan mengenai penerapan pembelajaran kurikulum merdeka, Ibu nanti bisa bercerita lagi kepada saya ya, agar biar saya nanti bisa mengetahui hal hebat apa yang sudah Ibu kontribusikan untuk sekolah Ibu ya. Sehat-sehat ya Bu ya, tetap semangat. Amin, doa yang sama buat Ibu ya Bu. Iya. Ya, semoga rencana Ibu lancar ya dalam pelaksanaannya ya Bu. Amin, ya. Salam untuk keluarga ya. Ya, terima kasih juga ya Bu. Ibu sudah mau mendengarkan keluh kesah saya gitu. Nanti insya Allah saya akan bercerita lagi deh dan sharing lagi sama Ibu begitu ya. Apakah saya sudah paham atau masih seperti ini gitu ya Bu. Sama-sama saya tunggu ya Bu. Siap Bu, siap. Oke. Terima kasih ya Bu ya. Sehat-sehat Bu. Amin.